Oke, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya teman-teman ya. Gue ada yang komen pertanyaan bagus nih. Jarang-jarang yang nanya seperti ini ya. Nih ya, baca ya. Gue langsung baca ya. Pak, saya mau tanya kenapa saya pinjam ke BNI 70 juta. Dalam 3 tahun balikinnya 92 juta. Terus 22 jutanya untuk apa dan siapa ya teman-teman ya. Jadi ini pertanyaan bagus teman-teman ya. Jadi pertanyaan dari Pak siapa tadi itu. Dia kredit 70 juta. Ternyata setelah 3 tahun di total-total 92 juta. Itu 22 jutanya selisihnya kemana dan buat siapa? Nah, jadi teman-teman ada ada namanya best lending rate teman-teman ya. Artinya adalah intinya adalah bunga yang dibebankan kredit lah ya. Dasarnya apa sih? Ya, dasar pembebanan bunga kredit. Jadi teman-teman kalau bertanya dalam hati kok di bank ini bunganya 13% ya. Tapi kalau di BPR kok bisa 17% ya. Ya. Kalau bunga di sini kok sekian-sekian. Jadi beda-beda ya. Apa sih yang mendasarin suatu lembaga pembiayaan mengeluarkan suku bunga kredit berapa persen ya? Jadi ada banyak hal ya. Gua bahas sedikit lima macam aja yang utama ya teman-teman. Ada 5 macam-macam utama. Gua ngambil dari ibu gua tentang restrukturisasi kredit ya teman-teman yang belum beli restrukturisasi kredit silakan beli ya teman-teman, promosi lagi ya. Jadi gua ngambil materi dari ibu gua sendiri restrukturisasi kredit nih di sini ya teman-teman ya. Yang pertama yang mendasarin uh, best lending rate ya, BLR ya, adalah yang pertama adalah COLF ya, cost of loanable fund ya, artinya biaya dana ya teman-teman. Seperti kita tahu kan yang pertama bahwa kita nabung, naruh deposito, nabung giro itu kan pasti ada bunga dong yang didapat sama si yang ngasih uang ya, yang nyimpan uang ya, deposan seperti itu kan. Nah, itu adalah salah satu komponen untuk teman-teman di bank ngasih bunga kredit teman-teman ya. Yang pertama adalah biaya dana. Jadi bank pasti ngasih bunga kepada yang nyimpan uang. Nah, bunga tersebut itu adalah beban. Nah, makanya bank salah satunya adalah memasukkan komponen bunga untuk membayar yang punya uang, ya kan? Yang nyimpen uang. Kalau istilah banknya dana pihak ketiga itu orang sebutnya disingkatnya COLF, padahal cost of loanable fund ya. Dihitungnya berapa persen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah overhead cost. Nah, berapa persen overhead costnya dari seluruh operasional. Artinya gini, itu adalah biaya operasional, ada gaji, ada listrik, ya kan? Ada air, ya kan? Ada apa lagi banyak lah biaya-biaya operasional ya. Di bank kan biasanya ada biaya operasionalnya dong, ya enggak? Biaya transport, ya kan? Biaya maintenance sistem, banyak ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam nomor dua adalah masukkan ke dalam biaya untuk uh, penetapan suku bunga kredit teman-teman ya. Jadi uh, di bank juga kan ada biaya-biaya, makanya mereka memasukkan itu. Jadi ditambah lagi tuh persennya. Yang pertama cost, biaya dana, yang kedua biaya operasional. Dimasukin tuh sebagai komponen bunga untuk ngasih kredit ke teman-teman. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah risk cost ya. Biaya untuk mencegah kerugian karena debitur macet. Jadi kalau misalkan ada debitur-debitur macet kan bank tahu, teman-teman tahu kan ada CKPN namanya bank ya. Ada ya CKPN pencadangan kalau kerugian ya. Penurunan nilai. Eh Artinya bank kalau misalkan teman-teman ada yang macet, ada yang nunggak, itu ke bank rugi. Dia mencadangkan labanya untuk dicadangkan sebagai pengganti kerugian teman-teman yang macet. Nah, itu dimasukin tuh ke biaya kredit teman-teman. Jadi kalau debitur banyak yang macet, bank itu biasanya nanti kreditnya jadi mahal bunganya. Gitu ya teman-teman ya. Itu jadi biaya resiko itu dimasukkan ke komponen bunga kredit. Ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah spread, keuntungan teman-teman ya. Jadi bank juga pengen untung dong. Masa cuman ngasih ke yang nyimpen, coba ngasih gaji ke pegawai, ya kan? Ngasih untuk nutupin resiko, tapi bank nggak ada untung, ya nggak? Bank tetap harus untung. Spread ya, itu keuntungan yang bank harapkan misalkan 1%, 2%, bank tetap harus untung dong dari itu. Kemudian yang terakhir adalah pajak ya teman-teman, berapa persen ya. Nah, dari 5 itu dijumlahin tuh dari biaya dana, biaya eh, operasional, biaya risiko, biaya keuntungan yang ingin didapatkan bank, terus pajak, dijumlahin tuh. Jadilah suatu bunga, suatu angka berapa persen yang akan diberikan kepada yang minjem duit. Ya, seperti itu ya. Jadi itu dari mana? Itu 22 juta ya, balik lagi ke pertanyaan awal. 27 juta, 22 juta dari kemana? Ya itu untuk biaya
buat yang nyimpen dana, buat gaji karyawannya, salah satunya kan overhead, buat operasional, buat nutupin risiko kalau ada yang macet, buat nyari untung banknya, dan satu lagi buat bayar pajak. Itu secara besaran seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada suatu lembaga pembiayaan bunganya, karena katakanlah misalkan BUMN nih ya, BNI kan dia nanya BNI kok bunganya cuma 13 ya, BPR kok bisa 17 misalkan. Mungkin biayanya lebih besar BPR, misalkan contohnya bunga yang dibuat nyimpen deposito di BPR mungkin lebih tinggi kan, untuk narik nasabah kan, karena BPR atau koperasi misalkan kan, dia ngasih bunga yang nyimpan lebih tinggi daripada bank-bank BUMN misalkan. Sehingga apa? Bunga yang dikasih kredit ke teman-teman akan lebih besar ya kan? Seperti itu. Nah, apakah pendapatan bank cuma dari bunga? Enggak ya teman-teman ya. Pendapatan bank secara besar dari dua hal. Yang pertama dari bunga, kedua dari non bunga ya kan? Atau orang nyebutnya fee base juga bisa, fee base income dari apa? Misalkan dari biaya administrasi bulanan ya kan? Maintenance system, teman-teman tuh dibebankan tuh bulanan misalkan 12.000, 10.000, 15.000. Terus teman-teman mau transfer ada biayanya, teman-teman mau gesek ada persentasenya, misalkan kan gesek kartu di buat bayar edisi. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau teman-teman buat ngajuin garansi bank ada provisinya, ada administrasinya. Provisi bukan pendapatan ya, itu pencadangan juga. Administrasi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi yang mendasari, makanya yang mendasari kredit suatu bank ngeluarin bunga kredit yaitu adalah seberapa besar biaya-biaya 5 tadi, itu utamanya ya, mengapa ya kasarannya menjumlahkan itu seberapa besar sehingga jadilah suatu bunga bank. Berarti kalau misalkan di BNI bunganya 10%, berarti kemungkinan ya dari 5 komponen itu kalau dijumlahin mendekati 10%, bisa jadi kan seperti itu. Kita kan nggak tahu internal suatu bank ya. Atau misalkan di BPR 20% bunganya. Mungkin setelah dijumlahin di biaya dana, biaya operasional, biaya risiko, biaya keuntungan dan pajak ternyata mendekati 20%. Kan beda-beda ya kan, tergantung dari bagaimana suatu lembaga pembiayaan itu berusaha ya kan. Intinya semakin besar skala suatu bank biasanya bunganya semakin kecil, kayak BCA contohnya. Kenapa sih bunga di BCA lebih rendah? Ya karena dia ngasih bunga ke yang nyimpen kecil. Setahu saya kecil ya, setahu gue ya. BCA itu kecil loh, depositonya kecil. Jadi apa? Kalau depositonya kecil, dia ngasih bunga buat orang yang kredit juga semakin kecil, seperti itu ya. Itu teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang nanyain kemana 22 jutanya, itu yang gue jawab ya. Oke, itu aja bisa gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.